مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أضر في كون لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم داع إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بنظرة جميع أولياء خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني البادلي جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا شيخ محمد مفتوح صالح الندوي وأبويا محمد دمياطي بن محمد من البنزلي ويسد محمد بن أروي المالك الحسني كي هداية كل الصبح مصادنا وحب الله هداية بن هداية كل الصبح وكي الله فقيه لانيتا كي حسبي الله من كي معلم قياد بنظرة سيدراتي والحبيب الله بن علوي الحداد بنظرة كتب الأنفاس الحبيب عمر بن الرحمن الأقص بنظرة صاحب الولاية هذه القرية بنظرة سيد الوالد الحبيب بن الرحمن سقاف وابنه سيد الوالد الحبيب علي بن الرحمن سقاف بنظرة شيخ حسب الله بن هادي محمد بنظرة المؤلف والمصنف هذا الكتاب والآل وصحبه وذريته مع البيت مسؤوله وإبراهيم الله ينفعنا بعلومه وبركاته وبركاته وأسراره وأنواره شر الله وله الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan Fatihah sekali bil khusus
untuk kedua orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, jemaah kita, khusus orang-orang yang mewakafkan tanahnya, menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya, sehingga terwujud masjid kita ini. Kita doakan sebagai sudah meninggal, Allah ampunkan dosanya, Allah luaskan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup kita doakan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, baik urusan dunia wal akhirah, bijahi sayyidil rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarillahi wal hamdul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sayyid bin suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman wa wasi' fil rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin ya katsirun nawali ya hasanan fi ali gaiman bila zawali ya mubdian bila lisan. Walakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf wa lakal hal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa karamatihi bid darain amin. Ya. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, menyambung keterangan kemarin ya mengenai kurban, ya ada waktu nanti kita isi juga tentang Idul Adha ya. Ya. Karena besok ya kita sudah libur ya, pas ya kurbannya ya. Kemarin kita sampai kurban untuk mayit ya, sudah selesai kemarin ya. Ya, ketentuan kurban untuk mayit. Kemudian pembagian kurban. Ya. Ulama kita menganjurkan daging kurban itu, kurban sunnah dibagi menjadi 3. Jadi 3 bagian. Ya. Dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan wa sunnah ayyajma'a bainal akli wa tasaddaq wal ihda. Ya. Daging kurban itu dianjurkan untuk 3. Pertama, dimakan sendiri oleh pemiliknya, jadi sepertiga, ya. Tapi ingat juga, ya si korban jangan sempit juga kadang. Sepertiga, saya nemu kasus begini. Saya ingat di daerah PIK itu ada ustadz dari Bekasi, ustadz, ya di tempat tanya itu sapi, 7 orang, gitu kan? Tapi setiap orang itu mendapatkan 7 kantong, 1 kantong 7. Berarti 7 orang jadi berapa kilo? 50 kilo, 49 kilo. 49 kilo. Udah kebagi dan lain. Itu daging murni. Daging murni. Dan itu berjalan setiap tahun. Akhirnya masyarakat kesel, ini kebegitu capeknya doang. Karena sama panitianya begitu. Dia punya korban, ya 7 kantong, 1 kantong, 1 kilo. 7. Ya, yang dimaksud sepertiga itu ya kalkulasi satu hewan. Ya. Kalau andai kata kambing itu 30 kilo, ya, berarti kalau dia sengkek pengen sepertiga juga, berarti kan 10 kilo. 10 kilo jangan dagingnya doang. Tapi ya 10 kilo di situ ada tulang, ya situ ada jeroan, di situ ada macam-macam. Jadi begitu. Yang dimaksud sepertiga itu ya bukan dagingnya doang. Ya, ibarat kambing utuh itu ada berapa kilo ya sudah. Ya hewan kan ada tulangnya, ada gajinya, ya, ada macam-macam. Dan itu harus dibagian juga dari 10 kilonya. Jangan 10 kilo daging. Ya, walaupun kadang bahasanya ya daging dapat sepertiga. Enggak dagingnya maksudnya. Sepertiga dari jumlah binatang yang ada. Begitu. Dan kadang perlu diingat juga bagi panitia. Ketika itu orang kurban, ya, jadi panitia kita tanya dulu, ini kurban wajib atau kurban sunnah? Kan gitu. Karena nanti berkaitan dengan hukum itu.
Kalau dia korban wajib, maka dia nggak dapat tuh. Bukan dia saja, sekeluarga nggak dapat. Kalau dia korban wajib, nadar dan sebagainya. Ya, makanya ulama kita dulu hati-hati banget tuh. Kalau membeli hewan kurban, dengan bahasa apa? Saya pengen beli ya kambing buat korban sunnah, kan begitu. Saking hati-hatinya bahasa sunnahnya juga ketinggalan. Takutnya apa? Jadi nadar jadi wajib. Ya ulama dulu orang tua dulu begitu. Nah ketika ditanya ini korban apa? Sunnah apa korban wajib? Korban wajib, ya, korban wajib, maka ya si kurban itu dia nggak dapat. Bukan dia saja, sekeluarga. Sepertiganya juga nggak dapat Ustaz. Iya, sepertiganya nggak dapat kalau korban wajib. Nggak dapat apa-apa pokoknya. Bisa diplongin aja. Ya, dan juga harap dimaklum. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan. Ketika jadi si korban, ya yang mengkorban, ya. Jadi dibilang jangan sengkek juga tuh. Ya, asumsinya kalau panitia kan mikirkan bagaimana biar satu kampung itu dapat, kan begitu ya? Di korban di sini nih, di Al-Mujahidin, ini panitia bingung nih, ya bagaimana satu kampung ini beberapa RT dapat? Dalam artian apa? Ya si korban juga harus ngerti, nggak ketat-ketat banget. Gue dapat cuma 3 kantong sih, kan aturannya gue harus dapat sepertiga, hanya ngotot. Gua pokoknya ditimbang itu, sapi itu berapa kilo itu? Enggak begitu juga kali. Ya, yang mau saya sampaikan begini. Bagi si korban ini dan panitia, kita juga jangan sampai ya merusak niat si korban. Si korban juga harus bisa menata hatinya. Ya, jangan berpikir begini. Saya udah beli kambing lah taruh sendiri. Harga 5 juta. Oke cuma dapat 3 kantong, 4 kantong ya. Ya. Padahal panitia kan pasti membedakan jatah antara masyarakat dengan si korban. Makanya si korban juga harus ngerti, jangan gara-gara dia cuma dapat 4 kantong, 5 kantong, akhirnya niatnya jadi rusak. Dapat 4 kantong, kambingnya paling gede itu. Apa gua? Besok agak mau lagi gua. Ya banyak kali itu. Banyak. Ya, ini mah nggak ada, tolong. Kan jadi apa? Jadi ngerusak. Iya. Padahal dalam Al-Quran, ya apa itu? Allah la yanaluhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Nggak mendapatkan Allah itu dagingnya, ya darahnya. Tapi dinilai sama Allah dapat ketakwaan, keikhlasan. Panitia juga harus paham, ya. Udah pokoknya bedanya satu ya, masyarakat sama si korban. Masyarakat dapat 1, ya si korban dapat 2, enggak begitu juga, ya. Jadi panitia bisa menjaga hatinya, niatnya si korban. Dalam artinya apa? Tetap harus membedakan antara masyarakat dengan korban. Korban juga si korban harus bisa nata hatinya. Maka saya punya guru itu, ya Syekh Maftin Soleh Ad-Dadawi di Lamongan. Beliau selalu kasih ultimatum pada santri. Santri ente pulang di rumah, korban, ya. Kalau ente pengen korban, ya kalau bisa ente malamnya beli daging. Dikasih sama dia berapapun panitia ya udah terima aja, kan begitu. Ya. Ikhlas, biar apa hati kita ditata. Karena korban itu urusan hati loh. Ya, kenapa saya bilang urusan hati? Enggak semuanya orang yang punya duit mau korban. Enggak semuanya orang punya duit mau korban. Ada orang yang punya duit yang penting dia ada lebih uang dari hari tasyrik udah dibeli. Karena korban bukan hanya setahun sekali, bukan hanya seumur hidup sekali. Setiap dia punya duit, dan itu urusan hati. Bakhil apakah gitu orang? Kikir apakah enggak? Ya orang bakhil mah nggak mau. Gue nunggu dikasih aja, tapi tidak mau. Jangan sampai, makanya korban hatinya juga harus ditata. Ya, berapapun dikasih, terima. Gitu. Ya, panitia juga harus paham, biar ngejaga hati
korban. Ya. Tapi kalau udah ngatur, ya, pokoknya Ustaz, ya saya korban kambing, saya minta 10 kantong, udah potong diri aja, ya. Pokok mah. Ada bisa. Karena ini saya nemu kasus terjadi di Bekasi begitu. Ya, itu jamaah saya di PIK, ya. 3 tahun berdiri dulu. Gak boleh Ustaz, saya bilang harus dirubah itu, harus berani. Ya. Kemudian yang 3 tadi, 1 buat ya sepertiga aturannya, walaupun nggak kurang dari sepertiga nggak apa-apa, bagus, lebih asal, lebih maslahat. Ya. Atau udah saya serahin dah berapa yang terserah aja, nah, bagus itu. Ya. Yang kedua disedekahkan fakir miskin, yang ketiga dihadiahkan kepada orang lain. Orang lain ini kalau bahasanya ya nggak punya kupon dah, kan pasti banyak tuh ya. Nanti kita bikin kupon segini, yang datang dari mana-mana nggak punya kupon. Ya panitia juga jangan sakit juga. Ada kupon pakai dapat dua aja dari dua aja. Udah. Kita bikin yang punya kupon sama yang nggak punya. Ya dulu seingat saya guru begitu. Satu loh, kalau ngajarin tentang beban, begini kalau punya kupon kasihkan. Jadi yang punya kupon dapat, yang kagak punya kupon, yang kagak punya kupon biasanya dari mana-mana. Nah begitu. Ya. Biar apa? Ya biar dia juga puas. Ya. Nah ini semuanya ada dalilnya, bahkan dari Al-Quran. Ya, surah Al-Hajj 28 sampai 30 ya. Dan ya kurban ini wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Ya. Nggak boleh dalam keadaan ya matang. Kalau akikah bukan wajib diberikan dalam keadaan mentah, yang afdol. Ya. Jadi andai kata orang satu sapi yang kemarin saya bilang ada 2 orang buat akikah dikasih dalam keadaan mentah nggak apa-apa. Karena bukan kewajiban dibagi dalam keadaan matang, sunnahnya dibagi dalam keadaan matang. Tapi andai kata dikasih dalam keadaan mentah pun tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya. Kemudian, ya, ketentuan hewan yang disembelih, ya, hewan yang disembelih itu, ya, dalam kondisi normal, ya, dia punya apa? Hayatul mustaqirrah, bukan dalam keadaan udah mati. Ya, tapi memang dalam keadaan sehat. Ya, makanya ya yang pernah saya bilang kemarin, hewan sehat itu kriterianya 2. Ketika dipotong darahnya muncrat, kemudian atau ketika setelah disembelih gerakannya agresifnya kuat, tenaganya, itu hewan sehat. Tapi ketika dipotong langsung mati tok, ya, ini hewan udah sakit ini. Ya, dalaman badannya itu kemungkinan ada yang nggak sehat. Ya. Nah kemudian ya, ketika hewan tiba-tiba cacat, udah dibeli, ya, tadinya sehat, kemudian cacat, apakah masih boleh? Boleh, ya, asalkan tidak mengurangi dari berat badannya dagingnya. Ya, di dalam kitab ya Al-Mughni, idza aujaba udhiyatan ya sahihatan salimatan min al-uyubi thumma hadatsa bi'aibun yamna'u ijza' ya dhabaha wa ajzathu. Warwiya hadza an Atha wal Hasan wa Nakhai wa Zuhri, banyak sekali meriwayatkan sampai Imam Malik, Syafi'i wa Ishaq. Jika seorang mau melakukan kurban wajib dengan hewan kurban wajib, ya, dengan hewan yang memenuhi syarat kemudian menjadi cacat, ya, dan tidak memenuhi syarat, maka ia menyembelihnya dan sudah sah sebagai kurban. Ya, pendapat ini diriwayatkan bahkan kalau itu kurban wajib, ya, kurban wajib kemudian hilang, ketika hari tasyrik selesai ketemu, apakah dia masih harus sembelih? Harus sembelih, karena dari awal korbannya sudah wajib. Ya, walaupun di luar hitas masuk kurban juga maksudnya. Ya, masih kurban, jatuhnya kodok. Kalau itu korban wajib. Kemudian urutan, urutan kurban itu, ya, dari warna yang paling bagus apa? Ya, warna kan berpengaruh tuh. Kalau kemarin hadis Kanjeng Nabi, ya, yang mana kata Kanjeng Nabi kurban yang paling bagus, yang paling mahal dan yang paling gemuk. Tapi ada keafdolnya juga, ya, dari segi warna. Yang pertama warna putih yang paling afdol.
karena Kanjeng Nabi senang putih. Kemudian yang kedua, ya putih kuning, putih kuning. Kemudian yang ketiga, ya putih bercampur warna lain agak kusam, ya putih kuning agak krem, putih bercampur dengan warna lain, merah atau coklat muda, urutan keempat, ya merah tapi coklat muda gitu kan, ya. Kemudian ya belang putih hitam. Ada belang ya putih hitam, ya. Belangnya putih sama hitam, ya. Kemudian ya yang terakhir hitam, ya. Tapi ada kriteria juga dari selain warna, yang bertanduk lebih bagus, yang gemuk lebih bagus. Tapi kalau ada hitam urutan terakhir, ya dia gemuk, gede, bertanduk, ya, putih krempeng, mana yang diambil itu? Ya, bukan dari warnanya, tapi yang lebih abdul ya putih, ya, ya bertanduk, ya gemuk sempurna. Ya. Kemudian memotong juga sama tuh, memotong itu kan, ya ada dua, ya saluran, ya pencernaan dan saluran pernapasan, ya potong, ya. Ada mohon maaf, ya ketika ada ya sapi, kambing dipotong masih berdiri lari, bukan sapinya yang sakti, kambing itu sapi banget, dipotong hidup lagi, motongnya gak becus, ya karena dari salah satu urat di kiri dan kanan, ya belum ada yang terputus, jadi ya, belum ada yang terputus. Makanya mohon maaf, ya orang-orang dulu lebih memilih dia bisa yang motong itu orang-orang yang paham agama, dia ngerti, ya karena secara syariat dia paham, secara teknik juga dia paham, begitu, ya. Kadang mohon maaf, ya ini motong buat ibadah, dia motong pakai kolor, motong kurban pakai kolor, ya awalnya tutup juga, gitu kan? Paling nggak begitu, ngerti doanya, bacaannya, segala macam. Tapi bukan hanya itu, ya ketakwaannya kan dipilih kan begitu, ya. Potong ya, panjang pakai pangsi, pakai sarung, boleh hasil auratnya tutup, ya. Kemudian bagaimana dengan non-muslim, ya? Hewan kurban ya dibagikan dalam rangka ibadah sedekah kepada sama umat Islam, khususnya kepada fakir miskin, sehingga ya, ulama berkata ini beda pendapat ini masalah hewan kurban diberikan kepada non-Islam, ya. Kalau di dalam kitab ya Al-Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, ya wala yusrafu syai'un minha lil kafirin ala nas. Tidak boleh menyerahkan suatu apapun dari kurban kepada orang kafir berdasarkan nas Imam Syafi'i. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Termasuk guru kita, ya Rasulullah, ya boleh. Buat apa? Ya, buat menunjukin bahwasanya Islam itu samahannya ya tinggi, toleransinya besar. Ya, boleh. Tapi bisa lagi begini, ya biar kita terhindar hukum aman. Ini kita punya tetangga non Islam, jadi Islam, kasihkan dulu nih sama dia, sama tetangga nih, tetangganya kan, jadi ini buat ente ya, tapi ente nanti kasih dia, buat saya ya, nanti saya kasihkan orang, buat apa? Biar terlepas dari hukum ini. Ya, walaupun saya bilang tadi, ya guru kita memperbolehkan, ya dalam kitab ini, ya tidak boleh. Saya baca kitab ini juga tidak memperbolehkan, tapi itu ulama. Tapi terlepas dari hukum itu, ingat saja sudah, saya kasih. Karena kalau udah punya saya, terserah dong, ya mau saya jual, ya daging kurban boleh, asalkan orang kaya nggak boleh. Orang kaya dapat kurban nggak boleh dijual, orang miskin boleh. Dikumpulin dapat, boleh keliling, dapat sekarung. Beras kagak punya, ya minyak kagak punya, saya jual boleh kurban,
karena sudah menjadi hak milik saya. Biasa pasal pun begitu. Ya, kasih kita kasih. Ini kalau teman tahu suaranya. Ya, ya. Kemudian selanjutnya, ya, alatnya penyembelihan, ya, harus dengan pisau yang tajam. Nggak boleh ya dengan kuku, nggak boleh dengan gading, nggak boleh dengan tulang, ya, nggak boleh. Harus dengan alat potong, ya. Ya. Dan juga membaca kesunahannya, ya. Ya. Nah ini beberapa kesunahan, ya, di dalam menyembelih, ya, baca basmalah, cukup dengan Bismillah, ya, udah sampai begini terusin, Bismillah. Kemudian berselawat kepada kanjeng Nabi, takbir, niatnya kemarin niat dulu tuh, niat dulu, niat, kemudian baca basmalah, baca selawat, baca takbir, baca doa, ya. Kemudian ya yang afdal dilakukan pada siang hari, bukan malam hari, walaupun malam hari boleh, selama itu masih hari tasyrik. Ya. Kemudian penyembelihan kurban, ya, dengan menghadap kiblat, nyembelihnya menghadap kiblat, itu sunahnya begitu. Ya, jadi hewan itu posisinya tidur miring, ya, bersandar pada tubuh bagian kiri, ya, serta kepala didarakin. Jadi kurban itu, ya, binatangnya tumpuannya sebelah kiri. Kalau orang meninggal ketika taruh di yang lahat, tumpuannya sebelah kanan, tidur miringnya. Kalau kurban balik sebelah kiri dengan kepala didarakan. Jadi motongnya itu menghadap kiblat. Kalau itu posisi bisa diatur. Tapi kalau posisinya sempit gimana nih? Susah, belunjuran aja susah, ya. Akhirnya sebisanya nggak apa-apa, karena ini bagian dari kesunahan. Tapi abdulnya begitu, kalau dalam posisi bagus, ya. Kalau dulu kan, ya, dulu orang tua kita kalau korban api dinapihin. Dalam artian apa? Dipakein kain putih, kembang, sekarang masih ada begitu. Orang tua beda begitu dulu ya. Kembang, sirap, kain putih. Ya. Sekarang pakai itu pertanyaannya banyak. Kita pakai itu pertanyaannya ribet, ya. Aduh, saya masih pakai itu, ya. Udah beli aja satu, ya. Ada berapa kambing? 5, udah beli ganti-gantian, ya. Gak usah 5 kain putih, olok. Dan dia cukup kembangnya, ya. Udah pakai. Bahkan, ya, saya punya kenalan seorang pria di daerah Tranggan, ya. Dia itu kalau punya korban, hewan korban dirapihin dari orang India. Dikasih pembuang, bola mata dihias, sampai kayak begitu, ya. Kayak begitu ya, ini kan udah rapi itu. Setiap korbannya begitu, rapihin. Didandani gitu, tapi cuma nggak pakai baju aja, pakai kembang segala macam. Insyaallah. Kemudian terpotong itu pembuluh darahnya, ya, antara kiri dan kanan, saluran napas sama saluran makan, ya. Pakai dengan alat tajam, ya, ya. Dan, ya, kalau bisa tidak sampai putus kepala. Tapi ada kata putus kepala, ya nggak masalah. Lebih baik putus kepala daripada nggak putus salah satu uratnya, ya. Dan ketika disembelih tunggu sampai mati, habis disembelih nih, ya, tunggu sampai mati baru digantung. Ada ini, ya, saya ketika terakhir ini ada seorang, ya, Ustadz Ali itu, ya, sering motong. Tapi setelah dipotong, setiap nadinya ada potong. Habis digorok, setiap nadinya kaki sama tangan dipotong. Ya, karena diajarin orang gagal katanya. Nah, kenapa? Biar cepat mati. Nah, ini bahasa biar cepat mati. Yang dikhawatirkan matinya bukan mati disembelih, karena mati, ya, urat nadi. Jadi gimana, ya sudah, tunggu dia mati, ya, baru otak kepalanya dipotong, ya, kemudian digantung oleh mengabdi, gitu kan, ya. Jadi yakin matinya itu dengan sembelihan, ya.
banyak hal. Ya. Menyembelih unta itu dengan berdiri, ya. Menyembelih unta dengan berdiri. Adapun hewan yang lain dalam keadaan dirobohkan, ya. Kemudian larangan, ya, memotong rambut dan kuku, ya. Ini bagi orang yang kurban. Mulai kapan? Kalau bisa mulai 1 Dzulhijjah. Ada. Ustaz, saya nggak kesempatan, ya, karena belum ada niat buat kurban. Ya udah, setelah ente beli, ya, jaga tuh, jangan potong kuku, jangan potong rambut, biar apa? Anggota tubuh kita semuanya nanti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini ada dalam kitab, ya, hadis riwayat Muslim. Kalau Rasulullah SAW mengatakan lahu dibun yadbahu fa idza uhilla hilala dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfari syai'an hatta yudhi. Nabi bersabda, jika telah masuk Dzulhijjah dan ia mau berkorban, maka jangan potong rambut dan kuku hingga ia berkorban. Ya. Dengan alasan apa? Biar diampuni anggota tubuh kita. Ya. Dalam mengambil hukum hadis ini, ulama berbeda pendapat. Ya, seperti yang dilarang oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan, ya sudah, kalau kita mau korban saja. Ya, dalam artian apa? Kalau dia korbannya tadi baru kerantak itu, ya, tanggal 8 Dzulhijjah, ya, tadinya nggak ada pikiran, ya sudah mulai hari itu aja. Ketika dia membeli hewan kurban buat dia, ya, baru dia tidak mau, ya, motong kuku dan rambutnya, ya. Kemudian menjual, ya, biaya penyembelihan, ya. Biaya penyembelihan. An Ali qala amarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ahillatiha wa alla utiya jazara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Ali berkata, Nabi SAW memerintahkan untuk mengurus onta dan sedekah dengan daging dan kulit, dan melarang memberi upah pemotong, pemegang maksudnya pemotong dari kurban, upahnya dari kami. Jadi jelas itu, ya, potong itu juga boleh ada upahnya. Karena yang dikatakan ibadah bukan si pemotong, yang ibadah itu yang kurban. Ya, beriat dengan karena, ya, potong di masjid, potong di mushola, jadi ya syukron aja, ya bisa, harus dipikirkan juga, jangan hanya syukron, di syukron, iya. Dalam arti apa? Harus ada timbal baliknya, ya. Terus boleh nggak ditentuin? Pokoknya kalau sapi itu masalahnya gope atau 300, serius nih. Dikasih sarung segitu, ya mau ojek ya? Iya, potong 4 ada 800, ada yang 1 juta kan begitu. Udah dikasih begitu, dikasih, karena saya punya abang-abang sama mantu begitu, ya. Kami berapa sekian, ya. Karena ibadah itu yang korban, si motong makanya nggak boleh si pemotong itu dikasih dari ya, upah dari daging tadi, baik daging, baik kulit, baik kepala. Akadnya yang berbeda tuh. Ente kalau mau ngasih, cuman akadnya jangan apa upah. Bahasa di sini apa? Ya. Kalau nahnu nu'tihi min indina, upahnya dari kami. Gitu loh. Jadi ente katakan yang Nabi, ya, dalam hadis ini, ente nggak boleh ngasih, ya, itu sebagai upah, biar upah dari saya. Ya. Dalam keterangan lain, ya, berdasarkan hadis ini ulama sepakat melarang menjual bagian kurban termasuk kulit, kepala, kaki dan lainnya, juga melarang jadikan kulit sebagai upah bagi pemotong, dan biaya pemotong dan sebagaimana tetap dibebankan kepada pemilik kurban. Pemotong itu juga, ya, harus memikirkan uang apa bahasanya, potong plastik itu, bukan uang lelah, yang ya iya kan ada plastik, ya, dan nggak boleh nih, mohon maaf,
Ya, biaya potong, biaya plastik dari khas masjid gak boleh, karena ibadahnya berbeda itu. Ya, jangan berpikir begini, wah korban juga, ngasih sapi juga, ya dibayar potong juga kan korban. Gak begitu. Harus ya si kurban ini harus memikirkan juga, ya uang plastiknya, uang potongnya, ya operasional. Apa dia operasional? Ya, emang ketika dipotong-potong ke daging, ente pakai daun? Kan kagak, pakai kantong plastik. Ya, terus apakah nggak minum? Kan pakai minum. Ya, ada kopi. Jadi uang operasional itu ada, maka boleh si panitia itu ya, yang korban juga harus paham uang potongnya ya berapa kan gitu. Udah berdasarkan musyawarah panitia, ya sapi sekian, kambing sekian, ya. Oh mahal banget, gua kan udah ngasih sapi, ini potong sendiri sana. Begitu, ini jelas kok, ya. Ya hadis riwayat Muslim. Jadi apa? Ya. Potongan-potong itu tanggung jawab si korban. Jangan berpikir loh, udah ngasih korban loh, ngapain gue bayar lagi? Ya panitia jangan berpikir, ya kesian nih udah ngasih sapi, ya masa harus pindah potong juga. Kalau ente menanggung nggak apa-apa, kalau ente menanggung jadi panitia nggak apa-apa, tapi nggak boleh diambil dari uang masjid, karena ibadahnya berbeda. Pengorban 7 orang berkorban, beli sapi seharga misalnya harga sapi sekitar 23 juta, tapi ada dana 25 juta cuma dibeli dan 23 juta, yang 2 juta buat operasional, boleh nggak? Boleh, tergantung kesepakatan. Tadi ada di babnya nih, kita korban nih, korban menyerahkan ke panitia berupa hewan, panitia inilah saya serahkan hewan kurban buat 7 orang ya. Atau dia menyerahkan dengan biaya, dengan uang, ya tinggal nanti dikasih tahu, apalagi kita urunan, nanti urunan dapat 25 juta, harga sekian, ya nanti ini buat operasional, boleh, nggak ada transparan. Yang mau saya maksud, ya uang potong itu juga harus dipikirkan, ya, lo masaknya aja, peko ya aja udah. Masanya cepet itu, ya jangan pakai sukron. Ya. Adapun nanti ya si panitia, si korban itu dia memberikan kepala, kulit, itu syai'un akhar, 2 ribu beda. Tapi akadnya harus berbeda dari awal. Kilo ya, buka korban apa kami berapa sekian, ya udah selesai. Ini dikasih nih, ya boleh, ya. Tapi jangan diniatin kepala, kulit atau daging sebagai upah potongan. Nggak boleh, haram. Terus gimana kalau misalnya panitia menjual kepala, kulit? Nggak boleh juga, karena kita sebagai wakil panitia nih, ya. Terus caranya gimana? Kasihkan dulu sama satu panitia, tapi jangan mengatasnamakan panitia. Dibahas juga nih. Oh kalau begitu menghela hukum dong. Menghela di sini tidak merugikan orang lain, kecuali menghela dalam bab zakat. Bab zakat itu, emas itu ketemu nisabnya sama haulnya, atau binatang ternak. Binatang ternak dan emas kan harus ketemu nisab sama haulnya. Dia udah mencukupi nisabnya. Kemudian 2 hari lagi ketemu haulnya. Kalau dia belum genap haulnya, belum wajib zakat. Akhirnya emasnya dijual. Niatnya buat menghela hukum, biar saya tidak bayar zakat. Ini nggak boleh. Secara fikih boleh, secara akhlak, secara tasawuf nggak boleh. Tapi ini biar terlepas satu hukum, tidak merugikan orang. Jadi caranya gimana? Ya kasih panitia, ya salah satu panitia, ya nanti apa udah milik dia sendiri, ya dijual boleh, karena sudah jadi milik sendiri. Jangan mengatasnamakan menjual, mengatasnamakan tadi di
Jadi kita saling mengingatkan, karena saya bilang apa? Bab zakat sama kurban, ya, ini agak rentan, ya, kalau tidak kita saling mengingatkan, ya. Kadang orang bab zakat juga sama, ya. Zakat itu panitia bukan amil, ya. Amil itu harus dapat legalitas dari pemerintah yang sekarang ditunjuk dengan Basnas. Kita pengen dapat bagian, ya, maka punya legalitas. Ya, sama, ya, kurban pun begitu. Ya. Maka saya baca ini buat mengingatkan diri saya, ya, dan khususnya bagi jemaah. Baik. Nah, sekarang ini kan banyak korban yang dititipkan ya dari Basnas misalnya tuh menarik, terus dari orang kafir juga ngasih. Nah itu gimana tuh statusnya korban kayak gitu? Ya. Nanti ada dalil di sini begini. Ya. Ini tadi saya bilang dititipkan itu gimana maksudnya? Nah, ada orang kafir, ini ngasihlah sapi tuh buat Ya. korban, tapi kan mereka kafir gitu kan? Ya. Atau dari Basnas ada sumbangan atau dari Ya. wali kota atau apa gitu Ya. kan nggak tahu tuh punya siapa. Nah, Gitu. udah potong biasa. Atau biasa berarti kan? Potong biasa. Sama kasus begini, Pak Maaf. Ya, biasa anak sekolah ya. Anak sekolah kan urunan ya. Iya. Iya. Ya. 50.000, 100.000, satu sekolah dapatlah 2 sapi, ya, dapat 2 sapi. Gurunya agak nakal, ya, ini sapi atas nama siapa ya? Padahal ini urunan adalah murid, ya, kumpulan di kantor, ada 14 orang, sapi 2, udah buat nama kita aja, ya, cipulan. Ketika dipotong nih. Ya, atas si motong buat nama siapa nih? Ini namanya gurunya semua. Ini gurunya nakal. Ya, padahal itu bukan hak dia. Padahal itu bukan hak. Hak siapa? Hak murid. Ya, semuanya. Jadi gimana ya sudah nggak usah. Kecuali dia minta izin. Ya, sama murid. Kumpulin murid-murid. Ini karena sapi. Ini buat nama bapak ya. Semuanya setuju semua, boleh. Kalau kita bicara kasar, mohon maaf, bicara kasar itu barang orang, tapi dia atasnamakan dia. Kalau kita bicara kasar sama dengan, ini guru-guru yang nakal. Makanya murid-murid itu sebenarnya dia urunan yang 50, yang 100 untuk melatih, ya, biar dalam hatinya itu ya ada, ya, kerentek buat berkorban. Dulu loh saya masih sekolah diajarkan korban walaupun sekian, ya. Tapi gurunya jangan nakal. Itu kan cuma buat nyenang-nyenengin. Ya, ini saja wali murid saja. Bagaimana? Dari non muslim, Ya, sama murid. Kumpulin murid-murid, ini karena sapi, ini buat nama bapak ya. Semuanya setuju semua, boleh. Kalau kita bicara kasar, mohon maaf, bicara kasar itu barang orang, tapi dia atasnamakan dia. Kalau kita bicara kasar sama dengan, ini guru-guru yang nakal. Makanya murid-murid itu sebenarnya dia urunan yang 50, yang 100 untuk melatih, ya, biar dalam hatinya itu ya ada, ya, kerentek buat berkorban. Dulu loh saya masih sekolah diajarkan korban walaupun sekian, ya. Tapi gurunya jangan nakal. Itu kan cuma buat nyenang-nyenengin. Ya, ini saja wali murid saja. Bagaimana? dari non muslim dialihkan misalnya namanya sini itu gimana? Kalau dia dapat izin dari non muslim itu, silakan. Karena nyerahin aja ya. Iya, kalau nyerahin tanpa ada ijab kabul segala macam, potong aja biasa. Nggak boleh itu tadi juga. Nggak boleh juga diituin ya. Wow, nggak dikasih nama nih buat saya aja. Ya, nggak boleh tuh ya. Sama kasus yang tadi. Guru-guru nakal. Jadi hukum-hukum kurban hilang. Nah, jadi hukum sudah. Sudah. Jangan itu. Mayit saja mana ikhtilaf ulama ya. Ya, korban buat mayit. Ya, kata Syekh Mubarak, ya saya lebih senang korban itu atas sedekah itu nama, ya, untuk mayit, bukan korban ya atas nama mayit, walaupun ada yang diperbolehkan.
gitu kan. Tapi sebagian ulama ya kebanyakan ya udah jatuhnya jadi sodako. Kemudian ya menjual boleh ya, tetapi cara menyembelih ya. Kemudian makanya Ustaz, baik. kalau dulu tuh suka ngambil dulu terus dimasak buat korban panitia. Nah, satu lagi. Gimana tuh? Ya. Satu lagi ya. Ada korban ya. Ini jelas-jelas buat korban. Potong lebih dulu ya. Dagingnya buat panitia, nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun sebagian itu. Ya, walaupun sebagian, kecuali saya bilang akadnya harus jelas. Ya. Kalau bisa jadi halal, bisa jadi boleh begini. Ketika dipotong, ya, dibagi dulu nih, dibagi di jatah si bulan. Terus saya terima jatah saya, kumpulin. Ya. Kan dia membaginya dalam keadaan mentah, karena udah pribadi. Badan udah jatah kumpulin ya, kan udah jadi pribadi masing-masing ya. Baru kita kumpulin ya. Untuk selesai dibawa dipotong satu paha belakang buat yang berubah, itu keseringan saya seperti itu. Ya, itu kan nggak tertukar maksudnya. Entah gimana caranya, ya. Yang uang hasil kesepakatan panitia gimana? Jangan sampai inilah si putih kambing saya dong. Kenapa saya dapat daging si hitam? Nah, itu. Jadiannya sekarang kami dipotong semua, iya kan? Nanti pengorban itu dikasih jatah misalkan 5 kantong atau 3 kantong. Itu dari kambing mana aja? Ya, itu kan saya bilang dicampurin. Saya bilang ketika kita ikhtiarnya yang bagus itu, ya. Jadi kita ambil dulu, kita sepakatin berapa nih buat si korban. Ya, 3, 5K ambil dulu. Nih, hitam korban dia ya sudah diambil. Ya. Baru nanti ya setelah yang punya korban itu selesai urusannya, jadi kejadian itu seperti itu. iya, karena saking banyak dia kan, itu lebih afdol itu. Jadi jelas dia itu mendapat ya 1/3 itu dari punya dia. Ya. Banyak kejadian ini misalnya Ya. pada perasaan kambing yang gua potong pahanya gede gini, paling udah kecil. Jadi begitu akhirnya. Karena apa tadi ya? Jadi dia campur baur semuanya. Ya. Yang asal begitu. Jadi potong satu ini siapa? Maka ya sunnah itu ya ketika orang motong, kalau dia bisa motong sendiri. Kalau dia nggak bisa motong, saksiin ya korbannya dia. Nanti tinggal tanya ya korbannya siapa. Setelah dieksekusi, kasih jatahnya dia dulu. Ya, ini jatahnya dia selesai. Itu lebih afdol. Kan kita ibadah dari afdol ya. Tapi yang terutama tadi masalah bagian, panitia harus bisa menjaga hati ya si pengorban, yang korban harus bisa nata dirinya hatinya. Ya, jangan gara-gara masalah 5 kantong, 3 kantong niatnya berubah. Apalagi ada bahasa Ajo kapok mbak. Ya, ada lagi tanyakan? Tidak ada. Kejadiannya kayak begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna wa ladana wa dhurriyyatana wa zawjatana ahlil bait wa talamidana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah wa ahlil taqwa wa la tajanna wa iyyahum min ahlil dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.